Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi yang sama ya, limit fungsi trigonometri, khususnya untuk yang bagian ketiga. Jadi pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari bentuk kosinus alfa. Kalau kemarin kita hanya belajar sin alfa, tanah alfa ya. Nah, untuk yang ini kita belajar cos alfa. Nah, sebelum mempelajari cos alfa ini kamu harus mengingat materi ya. Jadi ada materi yang harus diingat kembali, yaitu materi identitas trigonometri. Kita hanya mengambil beberapa rumus saja, tidak semuanya. Yang pertama adalah cos 2 alfa ya, sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Ini yang harus kita ingat. Jadi nanti kalau kamu jumpa cos 2 alfa, kamu rubahlah menjadi bentuk 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Kemudian yang kedua, cos sudut A dikurang cos sudut B itu akan kita rubah nanti menjadi bentuknya min 2 sin setengah dari sudut alfa sudut A tambah B dikali sin setengah dari sudut A kurang sudut B. Lalu yang ketiga nanti sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, dari sini ini akan kita kembangkan nanti rumusnya ya. Jadi kalau begitu, berapakah pengganti dari cos kuadrat alfa? Jadi cos kuadrat alfa itu akan senilai dengan 1 dikurangi ya. Jadi kan kalau mau mencari ini, kita pindahkan aja sinnya. 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Ini pengembangan dari rumus yang ketiga. Jadi yang perlu kalian ingat adalah semua cos yang bentuk cos dari A, B, C ini ya, itu harus dirubah ke dalam bentuk sin. Kenapa? Karena dalam limit fungsi trigonometri, sin itu dapat diabaikan. Jadi semua bentuk cos itu harus kita rubah ke dalam bentuk sin ya. Untuk lebih memahaminya, nanti kita akan membahas beberapa contoh. Jadi nanti materi ini kamu catat ya, kamu catat, jangan sampai nggak kamu catat. Jadi contoh yang pertama, ambil soalnya limit x menuju 0, 1 dikurang 6x dibagi cos 8x dikurang 1 ya. Nah, jadi yang harus kamu ingat di sini cosnya, sudut cosnya adalah 6x. Nah, boleh kita buat di sini. Kita cara proses perubahannya ya. Cos 6x itu sama nilainya ya. Cos 6x itu akan sama dengan cos 3 kali 2x. Sehingga akan jawabannya berarti jadi cos 3 kali 2x itu akan sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat. Kalau ini 3 kali 2x, ini 2 alfa, berarti di sini 3x. Nah, kita sebenarnya cara gampangnya begini aja. Jadi untuk rumus yang pertama ini, maka sudutnya 1. Kalau alfanya 2, di sini alfanya 1. Jadi kalau ada soal nanti cos 6x, maka kalau dirubah ke sin, setengahnya, setengah dari 6 ini, yaitu 3. Jadi cos 6x itu ya sama nilai 1 kurang 2 sin kuadrat 3x. Di sini 6, di sini 3x. Jelas? Bapak rasa ini cukup jelas. Jadi kalau di sini cos 6x, di sini setengahnya, setengah dari sudut yang ini. Kalau di sini 6, berarti sini 3. Selanjutnya kita rubah di sini. Yang dirubah hanya cos 6x-nya ya. Yang kita rubah itu cos 6x-nya. Sedangkan 1 kurang, tanda 1 dan kurang masih ada. Di sini tetap kita buat 1 dikurang. Cos 6x-nya kita rubah menjadi itu. Karena di sini ada 2 suku ya, ada 1 kurang ada 2 suku, jadi kita akan tanda kurung. Kita pakai tanda kurung 1 kurang 2 sin kuadrat dari 3x. Nah, jadi ini mengganti dari bentuk cos 6x. Sekarang dibagi. Sekarang cos 8x. Nah, dengan cara yang sama bisa kita buat cos 8x itu akan sama nilainya dengan 1 kurang 2 sin kuadrat dari berapa setengah dari 8? 4. Nah, oke. Cos 8x nya akan kita ganti ya. Ini kan kita ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 4x.
dikurang 1 kurang 1. Nah selanjutnya ini karena di sini ada 2 suku, tanda depannya tanda kurang, berarti ini minnya kita masukkan ke dalam tanda kurung menjadi 1 negatif dikali 1 negatif 1 negatif dikali negatif 2 sin angka 2 ini menjadi plus 2 sin kuadrat 3x. Nah dibagi, nah ini sebenarnya udah bisa kamu, ini kan kalau kita dekatkan ini bisa kita jumpakan. Kita buat sini 1, ini min 1 dekatkan kemari, min 2 sin kuadrat dari 4x. Nah selanjutnya ini menjadi 0 habis ya, habis nih kan 1 kurang 1 0 ini 0 juga, tinggallah 2 sin kuadrat 3x bagi 2 sin dibagi 2 sin kuadrat. Nah, ini seperti yang kemarin, koefisien itu bisa kita keluarkan dulu, jadi 2 per negatif 2 sinnya itu boleh kita buat begini, sin 3x sin 3x sin 3x ya kan, dibagi kok 3 kali, maaf nih 2 kali aja karena kuadrat ya, sin 4x sin 4x. Nah abaikan sinnya, abaikan x nya ini bisa disederhanakan, x sederhanakan, berarti tinggallah 3 kali 3 4 dikali 4, sehingga di sini bisa kita tulis jawabannya ya, kita tulis jawabannya ini 2 bagi min 2 jadi min 1 kali 9 per 16. Bisa disederhanakan lagi ya, tidak bisa, berarti jawabannya adalah negatif 9 per 16. Nah Bapak rasa paham nih, udah ya. Jadi yang penting kamu bisa merubah bentuk cos 6x ini menjadi sin. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Jadi untuk contoh yang kedua, yaitu soalnya adalah limit 4 dikurang 4 cos 2x dikurang 1 dibagi 1 kurang cos kuadrat 3x. Yang pertama harus kita rubah adalah yang cos 2x ya, tandai yang cos 2x, kita buat di sini boleh. Berarti cos 2x itu sama nilainya dengan apa, 1 kurang 2 sin kuadrat, kalau di sini 2 berarti di sini x gitu ya. Oke, kita ganti sini bentuknya menjadi, yang dirubah hanya ini, berarti 4 kurang 4 nya tetap ada, 4 dikurangi 4, karena di sini mau kita ganti ada 2 ya, ada tanda kurang, jadi ini 2 suku, ini suku pertama, ini suku kedua, artinya berarti ini dikasih tanda kurung, 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Mungkin ada yang bertanya, ini kok 2 suku ya? Jadi menghitung suku itu dilihat dari tanda operasinya. Kalau dia dibatasi tanda kurang atau tambah, berarti itu nanti dihitung jadi 2. Ini suku pertama, ini suku kedua, karena tandanya pemisahnya tanda kurang. Bisa juga kalau tanda tambah juga dihitung 2 ya. Ini suku pertama, ini suku kedua. Ini dianggap satu suku karena tanda kali. Kalau tanda kali nggak dihitung pemisah. Jadi ini gabung satu suku karena tanda kali semua, ini 2 kali sin kuadrat gitu ya. Jadi ini 2 suku. Kalau 2 suku harus tanda kurung. Dibagi 1 dikurang. Nah sekarang yang cos kuadrat x. Nah ini cos kuadrat 3x. Kita ada punya rumus tadi. Kalau cos kuadrat alfa 1 kurang sin kuadrat alfa. Jadi kalau cos kuadrat apa ya? Jadi kalau cos kuadrat dari 3x, jawabannya persamaannya itu akan sama dengan 1 kurang sin kuadrat, sini alfa, berarti sini 3x, sini 3x. Nah, kita ganti aja, 1 ya dikurangi cos kuadrat 3x nya kita ganti dengan
Ada dua suku juga ya, suku pertama, suku kedua. Jadi pakai kata kurung, 1 dikurang sin kuadrat 3x sama dengan, ya, ini karena setelah 4 dia tanda kurung kali ke dalam, 4 dikurangi 4 kali 1 4. Ini ikut ya, negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 dikali minus 2 plus 8 sin kuadrat x bagi 1, negatifnya dikalikan, negatif kali 1 negatif 1, negatif kali ini plus sin kuadrat 3x. Nah, kemudian yang ini menjadi 0, 4 kurang 4 0, ini 0, maka tinggallah 8 per ini 1 ya, berarti 8 itu bisa kita keluarkan di sini, 8 kali sin kuadrat sin x dibagi sin 3x sin 3x. Sinnya bisa diabaikan, sederhanakan ya x ya, karena sama ada x. Jadi di sini jawabannya tinggal angka 1 ya, 1 kali 1 1 kali 8, maka jawabannya adalah 8 kali 1 per ini kali 3 9, tinggal 3 9, 8 per 9. Bapak rasa paham ini? Baiklah, jadi Bapak rasa dua contoh ini cukup untuk minggu ini. Jadi nanti kamu catat contoh pertama tadi, materi kita nih ya, materi kita tadi yang harus diingat. Kemudian contoh 1 dan contoh yang 2 ini kamu catat di buku catatan. Lalu nanti dikerjakan di buku, boleh digabung ya bukunya itu aja. Kemudian Bapak sampaikan untuk pembelajaran berikutnya, sepertinya kita harus mengerjakan latihan tuh di double folio. Jadi nanti double folio-nya dimasukkan ke dalam map ya, mapnya itu nanti disediakan, nanti kamu bayar aja, kamu beli sama teman kamu aja, nanti Bapak tunjuk siapa yang mengkoordinir supaya bisa seragam warnanya ya, nanti Bapak tunjuk siapa yang bisa mengkoordinir mapnya. Mungkin itu aja. Setelah ini nanti Bapak akan kasih tugas untuk minggu ketiga ya, tugas minggu ketiga. Silakan ditanyakan mana yang kurang jelas ya, bisa kamu chat pribadi ke WA Bapak kalau kamu kurang paham tentang ada yang masih kurang jelas. Jadi untuk latihan minggu ini Bapak kasih 3 soal ya, 2 soal itu diusahakan untuk dikerjakan ya sendiri, dan yang ketiganya itu soal tambahan aja. Kalau kamu sanggup bagus kamu kerjakan, kalau nggak sanggup Bapak tidak memaksakan kamu. Ini untuk mengukur sejauh mana kamu bisa memahami atau memperdalam daya pikir kamu ya. Jadi yang pertama itu kita gunakan seperti contoh 1 tadi. Nanti cos 2x ini kamu sederhanakan menjadi bentuk sin. Yang ini kan sudah sin, jangan disederhanakan lagi, biarkan aja seperti ini. Jangan kamu rubah pula ke cos, ini nggak selesai. Yang kedua, ini cos 6x kamu rubahlah dia menjadi bentuk sin. Ini juga cos kuadrat 2x kamu rubah menjadi bentuk sin. Kemudian yang ketiga ini kamu menggunakan rumus yang ini ya, rumus yang B. Nah, rumus yang B tadi Bapak tidak memberikan contohnya, jadi Bapak harap kamu sendiri yang mengembangkannya. Tapi supaya ini bisa sama dengan rumus yang di B ya, supaya yang ketiga ini bisa cocok dengan yang rumus di B, di sini kan cos alfa cos kurang cos beta, angkanya koefisiennya nggak ada koefisiennya ya, nanti ada 3-nya. Jadi 3-nya ini kamu distributifkan dulu, kamu keluarkan dulu 3 dari sini, keluarkan 3 di sini, supaya nanti bentuknya jadi cos 6x kurang cos 3x. Nah, baru bisa kamu terapkanlah rumus yang ini. Bapak rasa paham itu. Jadi nanti kamu keluarkan dulu 3-nya. Nah, baru yang di bawah kerjakan seperti yang rumus C ya, cos kuadrat, karena ini cos kuadrat pakai rumus C. Oke, itu aja Bapak sudah bantu caranya. Selamat mengerjakan, dan ingat, jujur, usahakan bekerja sendiri. Kalau kamu kurang tahu, tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.